Awas, ada musuh. Musuh itu selalu ada. Dan ada orang yang bilang bahwa musuh yang paling sulit diatasi itu adalah musuh yang dari dalam, yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu justru lebih mudah. Mari kita membaca sebuah ayat di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ayat ini diambil dari sebuah kisah peperangan bangsa Israel pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Yaitu peperangan antara Israel dan Amalek. Jadi ini adalah peperangan pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel begitu mereka keluar dari Mesir. Jadi ini peperangan yang cukup signifikan karena mereka baru saja keluar sudah diserang oleh Amalek. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa mereka mendapat kemenangan bukan hanya karena mereka bersenjata dan menghadapi musuh, tapi teristimewa karena Musa berdoa mengangkat tangan di atas bukit. Musa berdoa dan kedua tangannya ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa memenangkan peperangan itu. Dan peperangan itu diakhiri dengan sebuah pernyataan yang kita tadi sudah baca bersama. Ada sebuah maklumat bahwa dikatakan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi ini semacam pernyataan perang dari Tuhan bahwa Tuhan akan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kenapa demikian, saudara? Coba kita lihat ayat berikut ini. Nah, di dalam ayat ini adalah pesan Musa yang terakhir sebelum Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Dia berpesan, ingat kepada Amalek. Bagaimana bangsa Amalek itu begitu licik. Mereka menyerang bangsa Israel waktu bangsa Israel dalam keadaan lemah, dikatakan. Dalam keadaan letih, lesu, karena mereka melewati padang gurun yang kering, yang gersang. Dan mereka benar-benar tidak punya pengalaman untuk berperang, saudara. Baru keluar enggak berapa lama itu dari Mesir. Dikatakan bangsa Amalek ini menyerang bangsa Israel dari barisan belakang. Dari bagian yang paling lemah dikatakan. Karena bagian belakang itu biasanya yang berjalan tuh ibu-ibu, anak-anak. Jadi Amalek ini begitu liciknya sehingga dikatakan oleh Musa, ingat apa yang mereka lakukan. Dan Musa berpesan kepada bangsa itu, kalau kamu sudah mapan nanti di Kanaan, kamu sudah aman, jangan lupa binasakan itu Amalek. Jangan dikasih kesempatan lagi. Hapus nama Amalek dari kolong langit dikatakan. Wah, ini pesan yang cukup keras ya. Dan rupanya mereka gagal, saudara. Mengapa saya katakan gitu? Karena sejarah mengatakan bahwa Amalek itu terus memerangi bangsa Israel. Di dalam kitab Hakim-Hakim, kalau sudah membaca, dalam Hakim-Hakim pasal 3, Amalek bersekutu dengan Moab dan Amon, mereka menindas bangsa Israel. Kemudian di Hakim-Hakim pasal 6, Amalek bersekutu dengan bangsa Midian dan beberapa bangsa yang lain, mereka menindas bangsa Israel. Jadi Amalek ini terus ada, saudara. Tidak mudah dibinasakan. Dan mereka terus menjadi momok, menjadi gangguan dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga pada waktu bangsa Israel memiliki seorang raja yang bernama Saul, maka Tuhan berpesan kepada Saul di dalam 1 Samuel 15, Saul, kamu sekarang saya beri tugas, binasakan itu Amalek, jangan diberi kesempatan lagi, jangan berbelas kasihan, semua ditumpas. Pesan Tuhan sangat jelas. Sekarang kamu bunuh semua itu bangsa Amalek. Tetapi kita tahu saudara-saudara dalam cerita ini, Saul gagal mentaati perintah Tuhan. Dikatakan Saul dia menyisakan raja daripada Amalek yang namanya Agag. Makanya Tuhan sangat marah saudara.
Dalam peristiwa ini Tuhan marah kepada Saul sehingga dia berkata, Saul, kerajaanmu aku berikan kepada orang lain yang lebih baik dari kamu. Karena Saul gagal. Jadi rupanya Tuhan itu sangat serius terhadap Amalek ini, saudara ya. Kegagalan Saul ini membuat Saul dia diganti oleh Daud. Akibat dari kegagalan Saul, maka saudara-saudara kalau membaca di kitab Ester, si Amalek ini muncul lagi, saudara. Dalam tokoh yang namanya Haman. Mengapa saya katakan demikian? Karena Haman ini adalah orang Agag. Agag itu tadi kita sudah lihat adalah raja dari Amalek. Rumahnya dia keturunan, ada keluarga yang belum dibinasakan. Haman muncul dan Haman berusaha untuk membinasakan seluruh keturunan Israel. Yang waktu itu ada di bawah jajahan Asyur. Dia begitu berkuasa dan dia merencanakan untuk mengadakan pembersihan etnis. Itu si Haman. Sudah saya lihat betapa jahatnya ini Amalek. Begitu dikasih kesempatan, begitu dia berkuasa, maka dia membunuh umat Allah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita tahu dari kita Ester ini, akhirnya semua rencana Haman digagalkan oleh Tuhan. Nah saudara, lalu kita mau melihat apa kaitannya dengan kita. Apa ini sekedar cerita, sekedar sejarah? Perhatikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah hanya sekedar cerita sejarah. Firman Tuhan itu adalah firman nubuatan, saudara. Firman Yesus itu firman nubuatan, kata ayat firman Tuhan. Jadi apa yang kita baca ini menunjuk kepada apa yang kita akan hadapi, apa yang umat Allah hadapi. Jadi itu kita harus mengerti siapa Amalek itu. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Amalek itu sebenarnya adalah keturunan dari Esau. Dia adalah cucu Esau. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa bangsa Amalek itu keturunan dari Esau. Dan kita tahu bahwa Esau dengan Yakub itu sebenarnya masih saudara kembar. Tetapi Esau dia hidup dalam daging, Yakub hidup dalam roh. Jadi saudara-saudara, Esau ini melahirkan Amalek dan terus keturunan-keturunan selanjutnya. Dan inilah keturunan daging. Jadi Amalek itu berbicara daging kita ini, saudara. Kedagingan kita ini. Yang ada di dalam kita ini. Makanya di awal saya katakan bukan, bahwa musuh yang paling besar itu bukan di luar kita, tapi di dalam diri kita. Daging kita ini, saudara. Yang terus mengikuti kehidupan kita. Dan terus bertengkar dengan roh ini. Daging dan roh ini. Musuh bebuyutan yang tidak bisa akur selama-lamanya. Selalu berusaha untuk membunuh si roh ini. Nah, firman Tuhan berkata apa? Coba kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus berkata, daging kita ini menghalangi roh kita, melawan roh kita. Sehingga seringkali yang dikatakan, apa yang aku ingin berbuat, yang baik itu. Tidak aku berbuat, malah yang aku berbuat adalah yang tidak baik. Di dalam kitab Roma pasal 7, Paulus berkata. Jadi mari kita melalui firman Tuhan, kita mau sadar. Bahwa peperangan melawan Amalek itu bukan sekedar milik atau sekedar dialami oleh bangsa Israel. Tetapi saudara dan saya, kita mengalami setiap hari. Terutama dikatakan waktu kita lemah. Ya toh? Kita sudah lihat tadi. Waktu bangsa Israel lemah, letih, lesu. Wah, dagingnya yang keluar. Licik Amalek ini. Dan firman Tuhan berkata, roh dan daging itu selamanya gak bisa akur. Daging selalu melawan roh. Roh selalu bertentangan dengan daging. Kehendak roh dan kehendak daging itu selamanya bertentangan. Perhatikan ini. Tidak pernah ada satu waktu yang tidak bertentangan. Firman Allah sudah jelas berkata, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Dan nanti kita mau melihat bagaimana kita bisa mengalahkan si Amalek ini. Si daging ini. Dalam bahasa Mandarin, lauroti, si daging tua ini. Nah, saya mau ajak kita membaca beberapa ayat tentang daging ini. Coba kita lihat beberapa ayat ini ya. Saya bacakan saja. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8 dan ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu membawa kepada maut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
hal ini memang tidak mungkin baginya. Daging itu tidak bisa takluk kepada hukum Allah. Tidak bisa, kecuali kita yang menaklukkan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan ini. Orang yang hidup dalam daging, dagingnya besar, dagingnya menguasai kehidupannya, katakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ini sangat serius ya. Dan ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. So itu jangan heran Tuhan marah besar kepada Saul. Ketika Saul dia tidak mendengar, tidak taat kepada pesannya Tuhan. Itu bukan sekedar, oh ya sudah apa-apa. Tidak, Tuhan benar-benar marah. Bagi Tuhan itu serius. Amalek harus diatasi, walaupun memang tidak mudah. Sekarang kita mau melihat apa itu keinginan daging. Apa produk dari daging itu. Dan firman Allah sudah memberikan sebuah list di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Sebagian, itu baru sebagian, tapi itu cukup penting yang harus kita lihat. Karena masih banyak lagi. Nah, saya perhatikan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, itulah dosa seksual, bukan? Sudah bisa lihat sekarang ini pornografi itu begitu marak. Hampir sulit menghindarkan diri dari dosa pornografi ini, saudara. Kecuali kita memang sadar dan kita mau berdiri lagi, bangkit lagi. Dan ini keprihatinan yang terbesar, saudara ya. Sekarang dengan maraknya informasi, gadget, begitu mudah mengakses berita-berita, semua bisa diakses. Ini membuat lebih sulit lagi diatasi. Pornografi dan lain-lainnya, dosa-dosa seksual. Penyembahan berhala, sihir, okultisme, ini juga termasuk daging. Dan saya percaya, sebagai orang percaya kita tidak lagi ke situ ya. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang masih suka ke dukun, ya cari orang pinter, masih suka memberikan persembahan-persembahan. Wah itu menyakiti hati Tuhan, jangan main-main di situ. Dan kita kalau terikat dengan okultisme itu bahaya sekali. Selanjutnya apa? Perseteruan, perselisihan, iri hati, perpecahan. Perpecahan itu kedagingan. Seperti yang kita lihat di dalam Korintus. Korintus itu gereja yang banyak karunia, tapi juga gereja yang paling banyak masalah. Salah satunya, ya ini ada, di situ ada seksual, dan ada perpecahan di situ. Makanya Paulus bilang kamu ini masih kanak-kanak rohani. Kita harus benar-benar sadar dan menghindari hal ini. Karena tentu manusia dengan manusia itu pasti ada salah paham, misunderstanding dan sebagainya. Mari kita benar-benar menyelesaikannya dalam kasih Kristus ya. Amarah, ada yang suka marah, sedikit-dikit marah, amarahnya tidak terbendung, cuma hal sedikit kita sudah marah. Hati-hati itu daging itu. Saudara yang masih suka marah-marah berarti dagingmu masih besar sekali. Dikit-dikit marah, dikit-dikit naik darah. Jadi saudara bisa itu sebagai barometermu. Kalau Anda adalah orang pemarah, berarti Anda orang yang hidup dalam daging. Dagingmu besar sekali. Minta pertama Tuhan, bertobat. Minta hati yang lembut, penguasaan diri. Kepentingan diri sendiri, egois, tidak memikirkan orang lain, percideraan, menyakiti hati orang lain, roh pemecah, kedengkian, gosip, fitnah, hoax, di mana-mana sekarang ini saudara. Senjata yang dipakai menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak benar untuk memecah belah. Ya, jangan sampai itu ada di antara anak-anak Tuhan. Kita harus bicara benar. Tuhan Yesus ngomong kalau iya, iya, tidak, selebihnya itu dari si jahat. Dan terakhir dari list ini adalah kemabukan, pesta pora. Hidup dalam foya-foya, pesta-pesta, mabuk-mabuk dan sebagainya. Itu semua perbuatan daging. Produk daging ini banyak sekali. Ini sudah cukup banyak yang ditulis di dalam Galatia pasal 5. Untuk menyadarkan kita semua. Mari sebagai orang percaya kita harus melawan ini. Bukan cuma melawan tapi memusnahkan, membinasakan. Karena daging dan darah itu tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Memang kita masih dalam pertempuran. Tapi mari kita sadar, pertempuran ini pertempuran jangka panjang. Sampai kita masuk dalam kekekalan. Kita mau sadar, kalau bisa daging kita ini, lauroti ini, si daging besar ini, makin lama makin mengecil. Haleluya. Bukan makin lama makin besar, makin mengiring Tuhan makin besar dagingnya. Ini tidak benar itu.
Kalau ada anak Tuhan makin mengiring Tuhan, makin besar dagingnya, Anda harus bertobat. Ya, kalau tidak, hati-hati. Karena itu jelas sudah nggak benar. Memang kita ini masih manusia daging. Ini daging ini terus mengikuti kita. Masih terus terjadi pergumulan ini, saudara-saudara. Ya, seperti tadi kita lihat kan, sebentar si Amalek muncul, sebentar turun lagi, sebentar muncul lagi, ada kesempatan dia muncul lagi. Tapi kita mau terus minta kepada Tuhan untuk kita bisa mengalahkan, menaklukkan, bahkan memusnahkan daging ini. Nah, coba sekarang saya mau bawa saudara bagaimana kita bisa mengalahkan daging. Saya bawa saudara kepada satu pengalaman yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, itu pergumulan antara daging dan roh. Saya bacakan saudara. Di Taman Getsemani. Saya langsung baca beberapa ayat, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, Yesus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Perhatikan di sini. Tuhan Yesus tahu dengan pasti bahwa dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. 4 kali dia ngomong sama murid-muridnya. Anak manusia itu akan disiksa, akan dibunuh, lalu akan bangkit pada hari ketiga. Dia tahu bahwa dia harus mati. Itu sudah tidak perlu disangsikan lagi. Tetapi coba sudah lihat di sini. Bagaimana dia menawar kepada Bapak. Bapak, kalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Sudah bisa lihat di sini. Apa ini? Inilah pergumulan daging dan roh itu. Ingat, bahwa Tuhan Yesus juga manusia 100%. Sudah itu dikatakan dia bisa sedih, dia bisa takut, dia bisa gemetar. Saking takutnya, Injil Lukas berkata peluhnya menetes seperti darah. Stres berat dia. Dagingnya mau mencoba untuk menawar kehendak Allah. Kalau mungkin Bapak, kalau mungkin, kalau masih mungkin, lalukan. Tapi dia berdoa terus tidak sampai di situ. Dalam ayat 42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini perhatikan ini saudara, ini kuncinya. Ketika dia sadar, jadi daging dan rohnya itu bergumul di Taman Getsemani itu saudara. Makanya dia berpesan kepada murid-murid begini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, itu yang sedang dia alami. Rohnya mau menuruti kehendak Bapa, salib, tapi dagingnya menolak. Jangan, tidak mau. Tapi rohnya berkata salib, tidak mau. Salib, tidak mau. Terus bergumul ini. Sampai akhirnya dia ngomong, ya Bapak, kalau aku harus minum cawan ini, biarlah kehendakmu yang jadi. Mengapa dia bisa menang? Karena yang tadi dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Jadi di sini kita melihat pesan sekaligus teladan dari Tuhan kita. Bagaimana dia bisa menang melawan daging. Tidak ada lain cara kecuali berjaga-jaga dan berdoa. Makanya itu mari kita juga mau sama, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu apa artinya? Artinya kita berjaga-jaga itu kita waspada, hati-hati, tidak gegabah, berjaga-jaga, tidak sembrono. Coba saya bacakan ini. Sampai di kitab Wahyu masih berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kalau orang tidak berpakaian yang kelihatan apa saudara? Dagingnya kan. Tuhan Yesus berkata, hati-hati. Jangan sampai ketika aku datang kamu telanjang. Artinya apa? Kamu hidup dalam daging. Sebab itu kita mau berjaga-jaga. Kita mau hidupi firman Tuhan. Hidupi kebenaran. Dan yang kedua yaitu berdoalah. Yudas berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk kita bisa berdoa dalam roh.
untuk menolong kita supaya kita bisa hidup di dalam roh. Tidak ada lain cara untuk menang kecuali firman dan Roh Kudus bagaikan dua tangan yang terangkat, dua pribadi, Harun dan Hur yang mengangkat tangan Musa sehingga bisa berdiri terus tangan ini. Tangan ini bahkan panji-panji yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel yang berperang. Makanya dikatakan Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku. Ini waktu-waktu yang tidak mudah hari-hari ini untuk kita lewati. Tetapi kita punya firman dan kita punya Roh Kudus. Mari kita terus maju. Kita mau menang dalam peperangan ini. Kita terus maju dan kita mau kalahkan si Amalek ini. Amin. Saudara, kita memusnahkan si Amalek ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.